Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas machine learning, yaitu decision tree, di mana ada dua soal yang nantinya akan saya jelaskan pada video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Syalabi Mahmud, NRP 30 kelas D4 LC Teknik Informatika PENS. Oke. Jadi tujuan dari decision tree ini yaitu untuk mengetahui data yang ingin diketahui dari suatu data. Jadi misalkan seperti ini, ada data 3 baris ini. Dari data ini ditarik kesimpulan bagaimana jika ada panjang, kecil, tinggi, rendah, maka dia gangguan atau normal, seperti itu. Ya, ini contoh simpelnya. Langsung saja sekarang. Oh ya, untuk mengerjakan decision tree ini kita menggunakan rumus entropi. Jadi di setiap cabang tree-nya nanti kita akan menghitungnya dengan rumus ini. Jadi ini harus bisa dihitung, intinya seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 1. Ini soalnya, jadi terdapat data seperti ini dengan field waktu, paket, frekuensi, prioritas, dan ini adalah Y-nya. Ini yang dicari nilainya, yaitu gangguan. Jadi nanti jika terdapat data waktu, paket, frekuensi, prioritas, dia nanti gangguan atau normal. Oke, lanjut saja. Jadi langkah pertama yaitu mencari node teratas. Jadi dari data ini kita mencari node teratasnya. Jadi kan tree itu kan bercabang-cabang. Nah, yang paling atas itu yang mana? Kita harus tentukan dulu dengan pakai rumus entropi tadi. Yaitu dengan cara dari data ini kita bisa tahu kalau waktu yang panjang itu ada 4, yang pendek ada 8, paket besar ada 6, kecil ada 6, dan seterusnya, frekuensi dan prioritas ini. Kemudian kita dapatkan key-nya. Key-nya itu adalah ini dan ini. Kemudian dicari entropinya dengan rumus ini. Ditemukanlah entropinya ini. Yang paket entropinya ini, frekuensi entropinya ini, prioritas entropinya ini. Jadi setiap X itu dihitung entropinya. Dan untuk menentukan node mana yang dipakai, X mana yang dipakai untuk menjadi node adalah dengan menentukan entropi yang paling kecil. Di sini berarti yang paling kecil adalah waktu, entropinya 0,907, sedangkan yang lain lebih besar. Jadi yang paling atas adalah waktu, seperti ini. Jadi waktu cabangnya panjang dan pendek. Nah, dari data tersebut diketahui jika waktunya panjang itu masih banyak beragam, jadi belum bisa disimpulkan gangguan atau normal. Jadi masih plus minus. Selanjutnya mencari node kedua dengan pertama mencari node di cabang waktu panjang, yang ini waktu panjang. Jadi jika datanya difilter dengan waktunya yang panjang, itu didapatkan data ini, kemudian kita cari entropinya dan didapatkan entropi paling kecil adalah 0,607 milik paket. Berarti nanti di bawahnya node waktu panjang ada paket.
Kemudian waktu pendek, setelah difilter datanya tinggal seperti ini. Kemudian dicari entropinya dan ketemu yang paling kecil adalah frekuensi. Jadi di bawah node waktu pendek nanti ada node frekuensi seperti ini. Ya, waktu panjang paketnya besar kecil, waktu pendek frekuensi sedang tinggi rendah. Nah, dari data yang ada tadi itu bisa diketahui bahwa jika waktunya panjang dan paketnya besar, itu semua data mengatakan kalau gangguannya normal, jadi tidak gangguan normal. Sedangkan jika waktu panjang paketnya kecil, itu masih belum diketahui karena masih beragam, ada yang normal, ada yang gangguan. Waktu pendek frekuensi sedang juga masih belum diketahui, waktu pendek frekuensi tinggi sudah dapat diketahui, begitu pula dengan waktu pendek frekuensi rendah. Ini rendah ya, bukan rendah. Tipu, maaf. Jadi yang di sini tree yang tidak akan bercabang lagi adalah yang sudah diketahui ini berdasarkan data yang ada tadi. Selanjutnya mencari node ketiga. Node ketiga nanti cabangnya milik paket kecil dan frekuensi sedang. Sekarang waktu panjang paket kecil didapatkan filter datanya seperti ini. Kemudian ternyata entropinya sama. Jadi nanti kita bisa menentukan pakai frekuensi atau prioritas. Kemudian untuk yang waktu pendek frekuensi sedang, filter datanya seperti ini. Dihitung entropinya dan ternyata entropi paling kecil milik prioritas, bahkan entropinya 0. Kemudian ini hasil tree-nya. Jadi waktu panjang paket besar sudah tadi, waktu panjang paket kecil prioritas tinggi sudah dapat diketahui bahwa gangguan. Sedangkan prioritas rendah masih belum tahu. Jadi tadi kan yang waktu panjang paket kecil itu entropinya sama kan ya, ini sama. Nah, di sini saya memilih yang prioritas untuk dipasang di sini. Jadi seperti ini hasilnya. Yang sudah dapat diketahui adalah waktu pendek, frekuensi sedang, prioritas rendah tinggi. Ini sudah diketahui semua. Jadi tinggal satu cabang ini. Kan masih ada satu data lagi yaitu frekuensi ya. Nah, ini waktu paket prioritas berarti kurang frekuensi di sini. Ya, jadi nanti akan ada frekuensi di sini. Nah, ini waktu panjang, paket kecil, prioritas rendah, filternya seperti ini, frekuensi tinggi, sedang, normal, gangguan, normal ini. Nah, didapatkan seperti ini. Ternyata, ya dapat dilihat di sini. Frekuensi tinggi itu masih ada yang normal dan gangguan. Frekuensi sedang ada normal dan gangguan. Sedangkan frekuensi rendah itu tidak ada di sini. Jadi kita tidak bisa menentukan. Jadi tree-nya masih seperti ini. Nah, kenapa masih seperti ini? Karena ya memang tergantung data yang disediakan. Jika datanya seperti itu tadi, maka masih ada tree yang belum bisa terpenuhi, belum bisa terjawab. Jadi misalkan ditanyakan waktunya panjang, paketnya kecil, prioritasnya rendah, frekuensinya sedang, sistemnya tidak akan bisa menjawab. Jadi dia akan menjawab tidak tahu, intinya seperti itu. Oke, begitu hasil tree yang soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Jadi ini menentukan penyakit jantung atau tidak berdasarkan data usia, kelamin, merokok, olahraga. Di sini ada datanya, langsung saja mencari node teratas, dihitung entropinya, didapatkan kelamin pria, wanita ini didapatkan kelamin adalah entropi yang paling kecil. Jadi kelamin berada di node paling atas. Seperti ini. Nah, dari data tersebut ternyata yang kelamin wanita sudah pasti iya. Jadi dari data ini semua kelamin wanita iya, wanita iya. Berarti disimpulkan langsung di sini iya. Nah, nanti berarti kita tinggal melihat cabang dari pria. Di sini data yang kelamin pria didapatkan entropi paling rendah adalah olahraga. Berarti cabangnya olahraga. Dari data tersebut diketahui pria yang tidak olahraga maka tidak kena penyakit jantung. Dari data tersebut. Oke, selanjutnya kita cari data node yang ketiga.
Dari kelamin pria, olahraga ya. Ini kelamin pria, olahraga ya. Data filternya ini didapatkan entropi yang paling kecil adalah usia. Berarti di sini usia, tua, muda, tidak ada. Di sini kelamin pria, olahraga iya, usianya tua, maka dia tidak terkena penyakit jantung. Sedangkan yang usia muda masih belum tahu. Oke. Sekarang menjadi ketiga, dapat lihat ya di sini, jika tidak merokok berarti masih ada dua kemungkinan, ya dan tidak. Sedangkan jika merokok maka pasti kena jantung. Berarti begini, kelamin pria, olahraga ya, usia muda, dan merokok pasti dia kena penyakit jantung berdasarkan data yang tadi. Oke, begitu hasil pengerjaan soal decision tree. Ada 2 soal yang sudah saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.